Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 5, berjumpa di tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6 di channel kesayangan kita bersama Kukar Cerdas. Masih bersama Kak Sasa di sini. Materi ini diambil dari buku tema 2 kelas 5 dan buku penilaian Bu Pena. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah memahami penyakit pada organ pernapasan, kedua menjelaskan properti dan unsur tari, ketiga nilai-nilai penting dalam musyawarah, dan keempat menjelaskan informasi berdasarkan teks. Adik-adik sahabat cerdas, di dalam kesehatan banyak sekali penyakit-penyakit yang dapat menyerang kesehatan kita, termasuk juga kesehatan pernapasan. Contohnya saja yang muncul pada layar adalah emfisema. Emfisema adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Gejalanya adalah sesak napas yang hebat. Penyebabnya adalah polusi udara dan zat-zat berbahaya dalam rokok. Pengobatan, meminum obat sesuai resep dokter dan menjaga pola hidup sehat. Lalu ada juga kanker paru-paru adik-adik. Kanker paru-paru adalah disebabkan pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Gejalanya batuk yang terus-menerus, penurunan berat badan, dan nyeri dada. Penyebabnya adalah zat-zat berbahaya yang ada dalam rokok. Pengobatan, kemoterapi, dan radioterapi. Lalu ada juga tuberkulosis adik-adik. Penyakit paru-paru yang ditandai dengan munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Gejalanya adalah napas terengah-engah, demam, keringat di malam hari. Penyebabnya bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyebabnya pengobatannya adalah minum obat sesuai dengan resep dokter. Ada juga asma adik-adik yang merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Kemudian ada juga bronkitis yang merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak napas. Dan ini yang paling sering terjadi ya, dan menyerang kita, influenza atau flu yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul pada gejala dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Oke, kita tadi sudah belajar tentang pernapasan, penyakit-penyakit yang muncul dan menyerang pernapasan. Sekarang kita akan belajar adik-adik. Kita bersenang-senang dulu dengan menggunakan properti tari. Nah, kali ini kita akan menjelaskan properti tari sebagai pelengkap. Properti tari berfungsi untuk membedakan jenis tarian dan sebagai aksesori penari. Dengan menggunakan properti, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya sehingga mudah dipahami penonton. Jenis properti tari terbagi dua kelompok adik-adik, yaitu set properti yang digunakan pada panggung dan didukung sistem setelah memudahkan dalam pengungkapan setting situasi dan kondisi yang diinginkan. Nah, sedangkan yang kedua adalah hand property yang digunakan oleh penari sebagai alat pendukung karakter yang akan diperankan. Nah, unsur-unsur dalam tari itu ada 7 adik-adik, yaitu yang pertama ada gerakan, ada tema, kemudian tata rias, iringan musik, tata busana, set panggung, dan properti. Contoh tari daerah dan propertinya. Indonesia memiliki ratusan tarian daerah dengan ciri khasnya masing-masing. Berikut adalah contoh tari daerah menggunakan properti dalam pementasannya. Tari baksa kembang dari Kalimantan Selatan menggunakan bogam atau rangkaian bunga.
Tari kuda kepang dari Kalimantan Selatan menggunakan gepang. Tari baksa dadap dari Kalimantan Selatan menggunakan busur dan panah. Tari ganter Dayak Benuak dari Kalimantan Timur menggunakan tongkat. Tari kancet papatai dari Kalimantan Timur menggunakan mandau dan perisai. Coba kalian cari lagi dengan tarian-tarian lain yang menggunakan properti yang pernah kalian lihat. Ya, tulis di kolom komentar ya. Nah, adik-adik, kita masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu nilai-nilai penting dalam musyawarah. Seperti kalian tahu, dalam musyawarah kita mendengar pendapat yang berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan. Oleh karena itu, musyawarah harus dilandasi semangat gotong royong dan kekeluargaan. Nilai-nilai penting dalam musyawarah yaitu kebersamaan, kebebasan berpendapat, menghargai orang lain, persamaan hak dan berjiwa besar, lapang dada dan menerima hasil musyawarah, tanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah. Ciri-ciri musyawarah untuk mufakat antara lain sesuai dengan kepentingan bersama, usul atau pendapat disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Dalam pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat, kita harus berpedoman pada prinsip dan aturan musyawarah, antara lain dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur, dilandasi semangat gotong royongan dan kekeluargaan, mengutamakan kepentingan umum, menghargai pendapat orang lain, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan, melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, tata cara dalam bermusyawarah antara lain peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Musyawarah dimulai jika peserta musyawarah sudah mencapai quorum. Quorum ini adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam musyawarah. Kemudian ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Kemudian yang keempat, setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain, dan yang terakhir, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima dengan akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan. Nah, cara-cara mengeluarkan pendapat pun ada aturannya adik-adik. Pertama, mengacungkan tangan sebagai tanda izin berbicara. Kemudian berbicara setelah dipersilahkan. Kemudian kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan selesai. Lalu bersikap sopan dan suara cukup jelas. Sikap dalam musyawarah antara lain menghargai dan menghormati, tidak memaksakan kehendak, tidak boleh mencela orang lain, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Nah, ingatlah kembali cara-cara mendapatkan informasi dari teks ya. Pertama, bacalah teks dengan seksama. Kemudian buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu jawab, lalu tuliskan dalam bentuk tabel. Nah, adik-adik, coba kalian tulis pengalaman kalian bermusyawarah yang terjadi dalam keluargamu. Kemudian ceritakanlah kepada teman-temanmu. Demikianlah pembelajaran kita kali ini adik-adik. Terima kasih untuk perhatian, semangat, dan kolaborasinya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta membunyikan tanda lonceng. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.